Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel saya, di mana pada ulasan kali ini merupakan ulasan bagian kedua atau bagian akhir dari ulasan saya sebelumnya mengenai prospek saham sektor konstruksi di tahun 2021. Ya, yang saya perkirakan akan memiliki prospek yang cerah ataupun outlook yang bagus di 2021. Di mana pada ulasan saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pada bagian kedua ini saya akan melakukan kalkulasi ya estimasi harga wajar untuk keempat emiten konstruksi yang saya bahas sebelumnya, yaitu Wika, WSKT, PTPP dan juga Adikarya berdasarkan informasi pendapatan serta informasi laba yang saya terima ya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Oleh karena itu ulasan kali ini akan singkat, padat dan juga informatif. Oleh karena itu teman-teman mungkin yang belum menonton video bagian pertama, saya harapkan tuh bisa menonton video bagian pertama terlebih dahulu agar bisa mendapatkan view ataupun perspektif yang lengkap. Dan juga pada bagian kedua ini jangan dilewatkan teman-teman ya. Jadi silakan ditonton dari awal hingga akhir agar bisa mendapatkan informasinya secara maksimal. Oke, sebelum dimulai ulasan saya ini, saya kembali minta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini agar bisa terus mendapatkan update-update informasi dari saya, baik itu informasi fundamental maupun informasi teknikal di YouTube channel ini. Teman-teman juga bisa like video ini, bisa share ke teman-teman yang lain, serta put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Ataupun teman-teman yang belum join di free channel Telegram saya di @smsaham, bisa silahkan join. Karena memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel itu sendiri ada pada deskripsi video. Oke, kita akan mulai untuk ulasan pertama yaitu pada saham Wika. Nah, seperti informasi yang sudah saya utarakan sebelumnya ya. Jadi di sini baik Wika, Waskita, PTPP maupun Adikarya itu sudah mengeluarkan target laba bersih mereka ya, target pendapatan serta laba bersih mereka di tahun 2021. Ya, di mana untuk study case kita yang pertama ini adalah Wijaya Karya. Ya, dari informasi yang saya dapatkan, informasi secara googling saja ya, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa cari sendiri. Itu diperkirakan Wika akan membidik laba bersih 2021 sebesar 1,05 triliun ya, atau dihitung itu kurang lebih naik 4 kali lipat dari 2020. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pada saat video ini saya buat adalah hasil terakhir itu masih di kuartal 3 2020. Ya, jadi di sini adalah estimasi dari perusahaan itu sendiri ya. Untuk hasilnya itu lebih baik daripada full year 2020. Oke, jadi yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua pada bagian pertama ini untuk kalkulasi harga wajar pada Wika kita pakai simple method saja sih. Ya, jadi saya cukup mengambil ya nilai yang ini, nilai laba bersihnya di 1,05 triliun untuk Wika. Karena saya juga tidak mendapatkan informasi proyeksi pendapatan mereka. Ya, nanti kalau kita akan coba study case di bagian WSKT, ya di situ kita akan pakai proyeksi pendapatan mereka ya di tahun 2021. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi pada bagian pertama ini untuk Wika simpel saja sih teman-teman semua ya. Jadi lembar saham bisa teman-teman dapatkan ya dari berbagai macam sumber. Di sini Wika ada 8,97 miliar. Kemudian laba bersih tadi ya, ini kita pakai konversi dalam satuan miliar yaitu 1,05 triliun itu menjadi 1050 miliar. Nah, dari sini teman-teman tinggal hitung ya EPS-nya tinggal dibagi saja nih antara 1050 dengan 8,97 miliar. Nah, untuk average NPM sendiri kita tidak pakai ya untuk di Wika. Nanti akan saya jelaskan di contoh case di bagian Waskita Karya. Jadi last price-nya dari video ini saya buat adalah di level 1960 teman-teman semua. Ya, jadi dengan proyeksi pendapatan EPS di 2021 sebesar Rp117, maka current PE forward ya, PE ke depan, PE proyeksi di 2021 adalah sebesar 16,74 kali untuk Wika. Ya, di mana memang ini sebenarnya agak tinggi ya pada harga saat ini. Jadi kalau kita coba melakukan pendekatan secara PE standard deviation, ini saya perkirakan yang paling memungkinkan, yang paling dekat, yang paling realistis adalah di PE plus 2 standard deviation untuk masa 3 tahun perhitungan ya. Yaitu ini di level 16,63 kali seperti itu. Ya, jadi jaraknya sudah tipis-tipis. Nah, kalau kita lihat ya, seperti apa proyeksinya. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang karena harganya sudah tipis teman-teman ya Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil perkiraan ini, ya memang harga di 1960 ini sebenarnya sudah harga yang masuk dalam kategori wajar. Ya, fair value untuk Wika di tahun 2021. Apakah bisa lebih tinggi? Ya jelas bisa ya. Jadi bisa naik maupun bisa turun. Ya, tergantung daripada kinerja perusahaan.
Yang kita harapkan adalah apabila laba ini bisa di-achieve lebih tinggi, tentu proyeksi kita juga akan lebih tinggi. Ya, jadi dalam kasus Wika di sini adalah harganya sudah fair Bapak Ibu di harga saat ini ya. Jadi memang wajar terlihat dia agak sulit melewati harga tersebut ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa dengan valuasi di 2021 ya dari estimasi yang saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi setiap pelaku investor ataupun trader itu punya asumsi yang berbeda-beda ya. Jadi di sini memang harganya secara fundamental sudah memasuki fair price untuk 2021. Ya, di sini kalau Bapak Ibu ingin beli, ya ingin investasi, sekali lagi saya tekankan ya, ingin beli untuk investasi, maka best buy-nya adalah harus di bawah kotak ungu yang saya berikan ini ya, di bawah Rp974. Itu best buy-nya. Ya, jadi kalau untuk investasi kita bicara diskon yang besar. Kalau masih di rentang-rentang 1.800, 1.700 itu terus terang saya tidak rekom sih, karena harganya terlalu tipis. Ya, dan dari proyeksi ini kan sudah kelihatan ya secara fundamental. Meskipun kita agak sabar, tapi ya mungkin upside-nya tidak terlalu besar. Ya bahkan di sini kan hitungan saya minus 1. Ya kecuali kalau harga saham Wika turun di bawah 1.500 itu beda cerita gitu ya. Seperti itu. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya. Simple method saja untuk menghitung atau mengestimasi valuasi harga daripada Wika di 2021. Di mana di sini saya menggunakan informasi dari perusahaan itu sendiri ya, yaitu informasi laba bersih yang mereka sampaikan. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk Wijaya Karya. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke study case yang kedua, yaitu Waskita Karya. Ya, di sini kita bisa dapatkan Waskita Karya ya, saya dapatkan total pendapatannya ya, total estimasi pendapatannya. Dari mana sih? Saya dapatkan sebagai berikut teman-teman ya. Jadi dari angka 66,65 ini sebagai perhitungan nilai kontrak order book di tahun 2020 ya. Itu saya tambahkan dengan nilai kontrak ini 31,6 triliun ya sebagai target kontrak baru di 2021. Ya dari situ saya coba hitung ya, sekiranya conversion rate-nya berapa sih untuk Waskita Karya ya. Ini berdasarkan historis ya, conversion rate-nya di Waskita Karya itu rentangnya antara 23% sampai 35%. Ya saya hitung nih kurang lebih di 5 tahun terakhir ya. Nah sekali lagi ini bisa berbeda-beda asumsinya ya. Jadi conversion rate dari total order book atau total nilai kontrak secara keseluruhan dikonversikan ke pendapatan itu kurang lebih antara 23 sampai 35% tadi ya, seperti itu. Nah, pada estimasi kali ini kita akan coba ambil tengahnya saja ya. Jadi saya selalu prinsipnya seperti itu. Saya ambil tengahnya saja. Ya, di sini saya ambil yaitu sebesar 30%. Ya, jadi 30% dari total kontrak 66,65 ini ditambah dengan 31,6 triliun. Jadi saya dapatkan di sini adalah 29,4 triliun, teman-teman. Ya, seperti itu ya asumsinya. Nah, kemudian di sini saya juga dapatkan angka average NPM dari perusahaan Waskita Karya selama kurang lebih 5 tahun terakhir ada di level 6,9%. Jadi laba bersih sini saya hitung adalah tinggal hitung aja nih dari NPM dikali dengan pendapatan dapatlah sekitar 2,028 miliar ya. Ya secara konversi miliar seperti itu ya 2,28 triliun. Ya dan dari sini juga kita bisa dapatkan EPS-nya ya di level Rp149. Seperti itu ya dari total laba bersih kita bagi dengan lembar saham. Nah, dari video ini saya buat level harga Waskita Karya ada di level 1.700 ya, teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita proyeksikan dengan EPS perolehan di Rp149, maka current PE forward di 2021 ada di level 11,37 kali. Ya, dan dari perhitungan target saya menggunakan standar deviasi itu PE plus 1 itu cukup wajar ya, dan ini cukup tinggi nih untuk Waskita Karya ya, di level 19,35 kali. Karena memang secara historisnya Waskita Karya sempat terapresiasi tinggi ya beberapa tahun yang lalu. Ya dari sini kita bisa punya target bahwa untuk Waskita Karya memang lebih tinggi dari Wika. Ya teman-teman semua ya Bapak Ibu semua. Ya dengan valuasi target di PE plus 1 di level 19,35 kali, maka valuasi 2021-nya ada di level 2.893. Ya upside-nya cukup besar. Masih ada 70% dari harga saat ini. Ya oleh karena itu kelihatan ya apresiasi market itu akan lebih cenderung mengarahkannya ke Waskita Karya ya. Namun sekali lagi Bapak Ibu harus cermati ya seperti yang saya sampaikan pada video part 1, cermati proses divestasi tol daripada Waskita Karya ya. Karena sebenarnya asumsi PE standar plus 1 ini pasti adalah asumsi ideal ya. Jadi semuanya lancar, Waskita Karya kembali pada performa dia sebelumnya ya dengan kinerja laba yang baik, maka seharusnya PE plus 1 itu bisa di-achieve oleh Waskita Karya seperti itu ya. Tapi tetap ada resiko kegagalan di mana kalau misalkan divestasi ruas tol mereka itu gagal ya atau tidak berjalan dengan baik. Ini pasti potensi itu akan dihargai lebih rendah. Ya sekali lagi ini adalah asumsi ideal. Di valuasi 2021 adalah sebesar 2.893, bulatkan saja ke 2.890, upside 70% dari harga saat ini.
ya, di mana best buy dari hasil view saya ataupun target saya adalah di bawah 1447. Ya, jadi kalau misalkan ingin dapat ini waskita karya dengan tujuan investasi yang murah, maka di bawah 1447. Ya, kalau masih di rentang-rentang saat ini itu agak nanggung Bapak Ibu semua ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi, karena kita pakai PE standar deviasi 3 tahun ya, perlu diperhatikan. Ya, berarti target ini sebenarnya adalah target 3 tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan di video ini. Ya, dengan menggunakan PE standar deviasi 3 tahun, berarti target investasi kita adalah 3 tahun ke depan. Seperti itu ya, jadi bukan asumsinya 2021. Itu mesti Bapak Ibu ketahui sebenarnya. Ya, target ini akan bisa dicapai dalam rentang maksimum 3 tahun. Ya, bukan berarti 2021 tidak bisa. Ya, bisa saja. Cuman akan bisa dicapai secara rentang, secara normalnya itu dalam waktu 1-3 tahun. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke PTPP. Nah, di sini PTPP juga saya akan menggunakan metode yang prinsipnya sama dengan waskita karya. Tapi di sini saya tidak menggunakan range konversinya, karena di sini saya sudah dapatkan nih informasinya secara jelas dari PTPP ya, yang mereka umumkan. Jadi mereka sudah mengumumkan bahwa proyeksi pendapatan mereka di tahun 2021 akan dinaikkan dari 16,8 triliun menjadi 22,11 triliun. Jadi di sini kita langsung ambil saja ya. Namun sebelum sampai sini saya ingin sedikit jelaskan Bapak Ibu ya. Di sini juga ada estimasi ya, labanya naik 3 kali lipat dari realisasi 2020. Nah, tapi saya tidak pakai itu ya. Karena itu kan masih abstrak Bapak Ibu ya. Kita juga belum tahu nilai laba bersihnya sebenarnya berapa sih yang tercapai di 2020. Jadi saya pakai saja angka yang pasti yang memang mereka sebutkan di sini yaitu sebesar 22,11 triliun. Ya, saya masukkan ke sini. Dengan lembar saham 6,2 miliar, maka di sini kita akan dapatkan average NPM-nya. Ya, di sini saya punya angka average NPM daripada PTPP ya, selama 5 tahun terakhir itu di level 5,6%. Jadi laba bersih kita bisa hitung langsung di level 1,2 triliun ya, 1.237 miliar. Dan EPS-nya kita bisa peroleh di level 200 dengan membagi laba bersih dengan lembar saham. Nah, pada saat video ini saya buat, itu TPP di harga 1945 ya. Dan kalau kita hitung current PE forward daripada PTPP itu berarti di tahun 2021 adalah sebesar 9,74 kali. Nah, dengan target realistis saya untuk menggunakan PE plus 1 standar deviation 3 tahun itu di level 14,34. Itu di level 14,54 kali. Nah, dari situ kita bisa hitung valuasi harga wajar kita untuk PTPP ya di 2021 rentangnya ya, yaitu dengan menggunakan angka 14,54 kali kita kalikan saja langsung dengan EPS-nya. Seperti itu ya. Dengan EPS-nya di level 200 dapatlah upside-nya itu di 2902 ya. Kita bulatkan aja 2900 berarti upside-nya di 49% untuk PTPP pada harga saat ini, teman-teman semua ya. Nah, untuk base buy sendiri itu di level 1450. Saya pakai 50% saja diskonnya. Ya, karena untuk struktur konstruksi itu cukup volatile ya. Jadi memang kalau misalkan kontraknya lagi bagus ya sangat bagus, tapi kalau kontraknya lagi jelek biasanya mereka akan jelek. Jadi saya pakai jarak ataupun base buy yang cukup jauh ya sebesar 50% untuk masing-masing target price. Seperti itu. Ya, jadi untuk PTPP ini masih cukup tinggi ya. Memang terlihat relevan sih ya teman-teman semua ya. Itu ke level 2.900 3.000 untuk PTPP. Karena memang salah satu perusahaan konstruksi dengan neraca yang sehat ya, yang bisa melakukan ekspansi dengan baik ini, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah target fundamental, bisa tercapai bisa juga tidak, ya tapi diharapkan bagi yang ingin investasi maka fokus ke base buy. Ya, kalau masih di bawah ini sedikit-sedikit masih 1.800, 1.700 terus terang agak nanggung ya. Jadi memang ini secara teknikal pun cukup bagus ya. Bisa teman-teman perhatikan bahwa ini PTPP terapresiasi dengan cukup baik. Ya, kita harapkan ini bisa tercapai ya upside-nya di 2021. Oke, yang terakhir akan saya ulas adalah adikarya. Nah, di sini saya kembali menggunakan konsep yang sama seperti Wika. Ya, karena di sini saya dapatkan informasi adikarya untuk informasi pendapatan maupun laba bersih. Ya, tapi saya langsung saja pakai laba bersih ya, yaitu di level 422 miliar. Karena sudah diinformasikan secara jelas oleh mereka. Ya, jadi sama seperti Wika, konsepnya sederhana. Kita tinggal put laba bersihnya, kemudian kita hitung EPS-nya dengan membagi lembar saham. Jadi di sini untuk average NPM tidak kita pergunakan Bapak Ibu ya. Nah, saya sedikit berikan PR kepada teman-teman semua, silahkan coba menggunakan average NPM mereka ya dengan memperhatikan estimasi pendapatan yang mereka sebutkan seperti itu. Nah, pada saat video ini saya buat adikarya dihargai di level 1690 dengan current PE forward berarti dengan EPS 119 di tahun 2021, maka kita dapatkan harganya di 14,26 kali ya untuk current PE forward.
Nah, dengan PI standard deviation plus 2, standard deviation 3 tahun, di level 17,39 kali. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini sudah menyentuh standard deviation plus 2 ya, teman-teman semua ya. Kalau kita perhatikan kayak PTPP itu masih plus 1, BSKT masih plus 1, WIKA juga sudah plus 2 ya. Jadi memang kelihatan kalau untuk adikarya ini memang terapresiasi cukup tinggi ya. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, silahkan ditonton kembali kenapa adikarya bisa diapresiasi cukup tinggi ya. Salah satunya adalah karena memang saham ini merupakan saham dengan market cap terkecil ya, namun dengan kontrak yang cukup baik ya, seperti itu ya. Jadi ada efek kejutannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat memang ini apresiasi cukup tinggi sehingga saya juga menggunakan target yang lebih tinggi karena memang dia sudah nyampe di PI 1 ya, bahkan di atas itu. Jadi kita pakai PI plus 2 standard deviation 3 tahun di level 17,39 kali. Nah, jadi dari sini kita cukup hitung valuasi harga wajarnya di 2021 ya, yang kita perkirakan antara 1 sampai 3 tahun ke depan. Bapak Ibu ya perhatikan, 2061 kita harapkan itu masih memiliki upside di 22% ya, dari harga saat ini di 1690 seperti itu. Ya. Nah, base buy-nya sendiri saya pakai 50% lagi di level 1000. Jadi kalau mau beli ADI untuk investasi, maka carilah harga ini atau tunggu di bawah 1000. Ya, kalau masih di bawah 1500 itu masih agak nanggung. Seperti itu ya. Oke, saya rasa informasinya cukup Bapak Ibu ya. Teman-teman semua sudah saya berikan estimasi kalkulasinya WIKA, WSKT, PTPP, dan Adikarya. Gunakan informasi saya secara bijak ya. Silahkan tonton ulang dari awal hingga akhir supaya lebih jelas penjelasannya agar tidak setengah-setengah ya. Kalau Bapak Ibu men-skip video ini nanti informasinya setengah-tengah seperti itu ya. Jadi saya harapkan lebih jelas. Tujuannya adalah saya berikan informasi ini adalah untuk investasi sekali lagi. Ya kalau bicara trading beda lagi ceritanya. Ya kita tidak menggunakan target fundamental, tapi kita harus lihat view technical dari sisi chartnya. Oke, terima kasih untuk atensinya. See you in the next video.